Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh sahabat Kanjeng Guru yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan gambaran-gambaran pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Cahaya Tasbih yang akan kita bangun insya Allah dalam waktu yang sangat dekat ini. Pertama, pondok pesantren Cahaya Tasbih itu posisinya adalah tepat di tengah antara Masjid Agung Demak dengan Masjid Menara Kudus. Kalau kita tarik dari garis, tepat di tengah, dengan izin Allah kita bisa mencapai seperti ini, alhamdulillah. Untuk itu mohon dukungan dari saudara-saudaraku semuanya. Jembatan dalam waktu dekat ini akan kita bangun. Kemudian dari jembatan kita akan masuk. Di situ nanti ada gapuro atau gerbang yang cukup indah. Kita mengikuti Menara Kudus. Nanti ada dua, di kanan kiri gapuro besar yang depan itu. Setelah itu kita akan memasuki alun-alun. Setelah alun-alun nanti ada masjid, yang mana masjid ini akan kita bangun hampir sama dengan Masjid Agung Demak. Karena pesantren yang akan kita bangun ini nanti adalah perpaduan antara budaya Jawa dari Majapahit, kemudian Demak, kemudian Pajang, kemudian bangunan-bangunan situs peninggalan para wali songo. Untuk itu masjid kita bangun seperti Masjid Agung Demak, mungkin sama, mungkin lebih besar sedikit. Kemudian alun-alun nanti di sebelah timur, ini alun-alunnya kurang lebih ada lebarnya 80, panjangnya 107 meter. Hanya khusus alun-alun. Di sebelah selatan alun-alun itu ada jalan utama pesantren, kurang lebih dengan ukuran 15, selebar, panjangnya sampai 250 meter. Kita modifikasi sebaik mungkin jalan ini. Kemudian nanti ada dua pendopo, satu pendopo kecil di sebelah timurnya jalan utama, itu nanti untuk pasawanan umum. Kemudian di sebelah baratnya jalan utama pesantren, jalan protokol tadi, ada pendopo dalem. Kemudian pendopo dalem ini sangat dekat dengan Masjid Raya Cahaya Tasbih. Dari jalan protokol ini menuju ke selatan, terus nanti ada suatu pendopo lagi. Semua ornamen konstruksi dari kayu. Ini termasuk pendopo pertemuan, juga pendopo kesenian, harus jauh dari masjid. Terus selanjutnya pesantren. Pesantren yang akan kita bangun nanti di sebelah timur dari jalan protokol itu laki-laki atau rijal, santri laki-laki. Kemudian di sebelah baratnya jalan protokol pesantren itu adalah
santriwati atau nisa atau perempuan. Nah, tadi di sebelah selatan ada pendopo yang dari kayu dengan klasik. Terus kanan kiri, di kanan kiri pendopo yang di sebelah paling selatan itu nanti baru sekolahan. Nah, sekolah nanti kita akan bentuk sedikit seperti pembangunan ala Timur Tengah. Pembangunan ala Timur Tengah. Artinya bisa juga sekolah ini nanti yang sebelah barat dari pendopo paling selatan tadi adalah sekolahan putri atau santriwati, sebelah timur adalah sekolahan ar-rijal atau laki-laki. Kemungkinan tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, revolusi ini harus kita jalankan dengan benar, amanah, terbuka, karena kita mau membangun sejarah besar, mau membangun sejarah Nusantara, dan kita mau membangun generasi-generasi Qurani yang mana jelas adalah akhlakul karimah kita utamakan. Sopan santun, andak pasor, tepo seliro, dan menghargai, menghormati kepada sesama, apalagi yang lebih tua, itu sangat kita tekankan agar supaya seluruh santri-santriwan, santriwati Pondok Pesantren Syekh Tasbih ini berakhlak mulia. Kemudian dari lokasi ini ada ring road, pesantren nanti dikitari kurang lebih jalan putar gitu 5 meter. Terus bentuk pesantren nanti hampir rata-rata itu seperti paseban yang ada di Jepara. Kemudian pesantren nanti juga dikelilingi gerbang-gerbang seperti gerbang Kasunanan. Jadi putar, memutari pesantren. Cuma nanti sebelah timur itu ada gapuro besar, kurang lebih tingginya sekitar 9 sampai 12 meter, lebarnya bisa juga sampai 7 meter. Lebar bawah, kemudian ke atas bisa 12 meter. Dengan konstruksi seperti yang sudah saya contohkan di Jepara, itu ada gerbang, itu gerbang kecil itu, walaupun di Jepara ini gerbang besar. Tapi di Cahaya Tasbih nanti jauh lebih besar. Konstruksinya seperti itu. Itu sebelah timur. Kemudian sebelah selatan juga ada gerbang besar. Sebelah barat juga ada gerbang besar. Ini maksud dan tujuanku supaya nanti kalau PPTQ Cahaya Tasbih mengadakan satu pelebaran, tinggal buka gerbangnya saja. Mau ke timur, mau ke selatan, atau mau ke barat. Kalau ke utara sudah nggak bisa, karena utara itu sudah jalan raya. Kita harus semangat mengerjakan sejarah besar ini. Kita harus terus bergerak. Dengan sendiri saya nggak akan bisa, tapi bersama kita bisa, bersatu kita mampu. Seluruh lapisan dari segala lini, baik itu pengurus pusat, panitia pusat, pengurus cabang, panitia cabang, semua harus terpadu untuk mewujudkan sejarah besar ini. Nah, ini nanti di sebelah selatan alun-alun itu juga ada benteng seperti yang sudah saya gambarkan di Jepara itu, tapi itu lebih tinggi nanti. Cahaya Tasbih lebih tinggi, lebih tebal. Nah, begitulah gambaran sekilas. Kalau kita biaya itu besar, tapi kita nggak usah mikir biaya. Yang jelas kita harus terus menyatu, terus berpadu. Untuk pengukiran nama-nama yang akan saya ukir dan akan panitia ukir, itu nanti kita sudah akan atur posisi tempatnya. Bisa di masjid, bahkan di tempat yang lebih halayak. Dan di situ dibangun satu museum, dan itu dilindungi oleh kaca-kaca yang supaya tidak tersentuh oleh manusia, tapi bisa dibaca.
agar supaya nama-nama sahabat-sahabat tasbih ini bisa abadi dan akan dirawat oleh anak cucu kita nanti, juga dikenang oleh anak cucu kita nanti. Harapan saya untuk membangun pesantren yang sangat indah ini, kita butuh kebersamaan, kita butuh persatuan, dan saya berkeinginan seluruh anggota MDTI berhak untuk diukir di dalam sejarah ini. Dengan persyaratan, cobalah kejar untuk mencari wakaf, cobalah bergerak untuk berwakaf atau mencari wakaf, agar supaya nanti di kemudian hari sahabat-sahabatku tidak menyesal, sahabat-sahabatku tidak menyalahkan saya atau panitia, tapi setelah kita bergerak semuanya, setelah kita berwakaf, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, akhirnya setelah nanti sejarah ini jadi, semuanya dari anggota MDTI bersujud syukur karena nama-namanya telah diukir di BPTQ, kemudian nama-namanya kita juga akan diukir di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dunia kita bisa bersama, dan di akhirat nanti dengan izin Allah kita akan selalu bersama. Itu gambaran sekilas yang bisa saya sampaikan tentang PPTQ Jaya Tasbih yang akan kita bangun. Dan kita harapkan tahun 2021 nanti berdiri walaupun belum tegak tapi sudah berdiri, sudah buka SMP dan SMA. Nah, untuk SD, seluruh anak-anak cucu didata dari sahabat Kanjeng Guru ini. Nanti saya akan data SD kelas berapa, itu nanti kuota masuk. Baru kita mengambil kuota dari sertifikat. Nah, untuk itu yang akan kita buka adalah SMP dan SMA. Untuk setingkat SD nanti kita musyawarah lagi, karena di situ kita harus banyak rembukan. Di setingkat SD itu memang masih keibuan, masih dekat dengan ibunya. Seandainya nanti kita buka SMP SMA, tetap SD nanti kita data dengan harapan 99% SMP-nya kita bisa tampung semuanya. Terima kasih. Gambaran-gambaran pesantren yang akan kita bangun bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi merdeka.